ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kebahagiaan dalam hidup ini, jika kita memakmurkan waktu-waktu kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir kepada Allah itu adalah hal yang terbesar. Waladzikrullahi akbar. Sungguh zikir kepada Allah itulah yang terbesar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah pagi dan petang. Jika Nabi SAW dimintai wejangan oleh seorang lelaki yang bisa dia pegang dan mengumpulkan seluruh sendi-sendi agama, maka Nabi SAW berpesan kepadanya, la yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Terus menerus lisan kamu itu basah dengan zikir kepada Allah. Bulan Ramadan ini bertebaran di dalamnya sebab-sebab pengampunan. Dan di antara sebab pengampunan itu adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah sebutkan 10 pelaku amalan di surah Al-Ahzab, termasuk laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Dan disebutkan juga wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Karena itulah hendaknya kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang kita melatih diri kita untuk lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan di bulan ini kita akan menjelaskan beberapa zikir yang biasa kita baca di pagi dan di sore hari, kita perlukan dalam keseharian kita. Dan insyaallah ta'ala di malam hari ini saya akan memulai dengan zikir yang pertama dari zikir yang dianjurkan dibaca di pagi dan di sore hari. Dan zikir ini disebut dengan nama Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Telah syah di dalam Sahih Al-Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Sayyidul Istighfar antakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka
wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang disebut dengan nama Sayyidul Istighfar. Pemukanya segala istighfar. Sayyid itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah pemimpin sesuatu yang menjadi penghulunya. Jadi kalau disebut sebagai Sayyidul Istighfar, itu adalah pemimpinnya yang paling didahulukan, penghulunya segala bentuk istighfar. Dan ini istighfar disyariatkan untuk dibaca pagi dan petang. Karena dahsyatnya dari kandungan istighfar ini. Lingkup berbagai bentuk-bentuk penghambaan. Dan menghimpun banyak dari maqamat al-ubudiyah yang meninggikan derajat, membangun jiwa seseorang. Dan kita dibekali dalam sehari dan semalam kita dengan berbagai ketentuan untuk mempertajam, mengingat, dan selalu menanamkan tauhid di dalam hati kita. Dan ini dzikir, kata Nabi SAW, man qalaha minan nahari mukinan biha, siapa yang mengucapkan dzikir ini di siang hari, dia yakin dengannya. Perhatikan bahasanya, dia yakin dengannya. Pamata min yaumihi qabla yumsi, lalu di hari itu dia meninggal sebelum masuk sore hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia pasti penduduk sorga. Kemudian wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, siapa yang membacanya dari malam hari dan dia yakin dengannya, pamata qabla yusbih, kemudian dia meninggal sebelum masuk waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia adalah penduduk sorga. Dari sini dibahas oleh para ulama, waktu dzikir pagi dan sore itu dari mana? Kalau bahasa dari hadits ini dari siang hari, nah itu sebagian ulama yang mengatakan dzikir pagi itu bisa dari terbitnya fajar subuh sampai pertengahan siang. Sampai pertengahan siang. Tapi kebanyakan ulama itu dzikir pagi itu dari terbitnya fajar subuh sampai matahari terbit, dari kebanyakan ulama. Dan memang di waktu-waktu itu kebanyakannya yang dimakmurkan oleh Nabi SAW untuk berzikir. Adapun dzikir sore, kalau di hadits ini kan dikatakan dari malam hari. Nah itu sebagian ulama ada yang berkata dzikir sore itu bisa sampai pertengahan malam. Walaupun mayoritas ulama itu menghitung dari ba'da asar hingga matahari terbenam. Walaupun banyak yang mengikutkan ba'da maghrib. Kita jumpai banyak dari guru-guru kita, mereka dzikir sorenya disambung dengan dzikir selepas sholat maghrib. Iya. Itu tidak ada masalah terkait dengan waktunya. Tapi yang paling penting pada dzikir itu adalah seorang memahami maknanya. Yang paling penting ya. Dia ambil dari maknanya, dia tahu dari kandungannya, lalu dia baca. Dia berindah hatinya dengan itu. Dia kuatkan hatinya. Dibuat hatinya itu berkilau
dengan kandungan dari dikir-dikir, kalimat-kalimat tauhid dan penghambaan. Yang ketiga di hadits ini Nabi berkata, Sayyidul istighfar antakula, Sayyidul istighfar adalah engkau berkata, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Ini itiraf namanya. Dia selalu mengakui bahwa Allah adalah Rabbnya. Iya, supaya kita selalu di atas makna itu. Mengingat bahwa kita ini adalah hamba. Allah adalah Rabb kita di segala keadaan kita. Wa ana abduka, dan saya adalah hambamu. Di mana ubudiyah harus selalu dihadirkan. Nah kita kadang dalam hidup ini kadang sewenang-wenang, kadang lupa untuk apa kita dicipta, dan kadang kita tidak tahu diri bahwa kita ini adalah hamba Allah. Hamba itu budak, diperintah, dikuasai, tunduk, ikut kepada kemauan tuannya. Apalagi setiap hal yang kita kerjakan, segala sesuatunya itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ini mana harusnya lebih kita hadirkan. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan saya di atas perjanjian kepadamu dan kepada janjimu sesuai dengan kemampuanku. Kita ini mengambil janji, semua orang mengambil janji dan telah berjanji dan telah mempersaksikan hal itu dari alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Sudah dipersaksikan, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka kita menjawab dari alam ruh, benar kami menyaksikannya. Itu ahad yang kita selalu jaga. Iya. Dan al-ahad ditafsir sebagian ayat, itu ditafsirkan oleh sejumlah salaf bermakna la ilaha illallah. Wawadika mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. Jadi semaksimal mungkin, walaupun segala sesuatu itu adalah berdasarkan pada kemampuan seseorang. Kemudian di kelanjutan doa, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang saya perbuat. Yani jiwa ini kadang berbuat hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung dari keburukan diri-diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Iya. Banyak dari perbuatan kita hal yang kita berlindung kepada Allah darinya. Karena jiwa itu kadang ammaratul lisu, senang memerintah kepada keburukan. Mengalir syaitan pada anak Adam majrad dam, peredaran darah. Kadang membuat dia tergelincir, membuatnya jatuh. Maka selalu dia tahu bahwa dirinya ini banyak melakukan kekeliruan. Kalau dia tahu dirinya banyak melakukan kekeliruan, tahu kelemahannya, dia selalu memandang dirinya dengan pandangan kekurangan, maka itu lebih cenderung untuk memacu dirinya kepada kebaikan. Membuat dirinya merendah hati, membuat dirinya lebih gampang bertobat, lebih mudah untuk menata diri, memperbaiki jiwa. Ini mana sangat agung sekali kalau kita perhatikan. Wa'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Saya mengakui segala nikmat-Mu atas aku, atas saya.
Nikmat-nikmat Allah itu banyak, karunia Allah itu banyak. Tidak mungkin kita mensyukurinya. Tidak mungkin kita bisa membalas setiap nikmat itu. Menghitungnya saja kita tidak sanggup untuk menghitung banyaknya nikmat itu. Tapi kita selalu mengakui bahwa segala nikmat itu kita akui banyaknya nikmat Allah atas kita. Dan ini harus kita perbaharui. Dan ini lambang kesyukuran. Sebab orang yang banyak bersyukur kepada Allah akan bertebaran untuknya berbagai kebaikan dan sebab-sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa abu bidambi, sebagaimana saya akui dosa-dosaku. Iya, dosa itu tabiat manusia. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfirud dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai segenap hambaku, sungguhnya kalian berbuat keliru siang dan malam, sedangkan aku mengampuni seluruh dosa. Mohon ampunlah kalian, aku akan mengampuni kalian. Itu dalam hadits qudsi diriwayat Muslim dari hadits Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Jadi seorang itu selalu mengingat bahwa dirinya ini letak kekurangan, banyak berbuat kekeliruan dan kesalahan. Dalam keseharian kita kalau kita hitung dosa-dosa dan kesalahan kita itu banyak sekali. Mungkin ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Tapi kita selalu mengakui, sepanjang kita mengakui kita ini insan, banyak kekeliruan dan dosa, maka itu adalah suatu hal yang sangat besar. Maka pokok dari istighfar ini, faghfirli, ampunilah saya, fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ini permohonan ampun ketika didahului dengan hal-hal yang besar dari penyebutan Asmaul Husna Allahumma. Kemudian diakui anta Rabbi. Kemudian dia sendiri menyadari bahwa dia wa ana abuduka, saya adalah hambamu. Kemudian diakui segala konsekuensi dan tanggung jawabnya di dalam kehidupan. Dia sadari bahaya dari apa yang dia lakukan, berlindung kepada Allah darinya. Diakui segala nikmat Allah, diakui dosa-dosanya. Setelah itu dia memohon istighfar kepada Allah, maka itu luar biasa. Karena itu wajar kalau disebut oleh Nabi SAW, ini adalah sayyidul istighfar. Dan ini termasuk anugerah untuk umat Islam ini. Diajari oleh nabinya, Nabi Muhammad SAW, kalimat-kalimat ringkas, dikir-dikir yang agung, hebat, penuh dengan kandungan, yang membawa berbagai kebaikan untuk mereka, meninggikan derajat-derajatnya, dan bisa menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan zikir kepadanya sesuatu yang berjalan di lisan, di hati, dan mewarnai kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua menjalani bulan Ramadan ini dengan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.